Bayi ini tidak biasa. Hari lahir, ibunya susah lahirkan jadi mati. Waktu hampir mati, dia menyuruh suami harus merawat anak dengan baik. Suaminya langsung setuju. Tapi ketika dia melihat anaknya, mukanya mengerikan. Pada waktu semuanya tidak peduli, dia membawa bayi ke sungai ingin melempar. Tapi waktu itu ada polisi lewat. Dia hanya bisa menyerah. Setelah itu menaruhnya di depan pintu panti jompo. Dan dengan langsung berlari, suara menangis bayi menarik perhatian bidan. Dia melepaskan kain. Bayi itu rambutnya uban, kulitnya keriput. Sebagai seorang tua, bidan Queen cepat panggil dokter. Dokter berkata, bayi ini menderita penyakit menua awal yang jarang bertemu. Tak hanya luarnya tua, badan-badan dalam juga mulai menua. Dokter berkata tak ada cara obatinya. Tapi Queen tidak bisa lahir anak. Jadi dia ingin mencoba merawat bayi ini. Dokter hanya bisa mengingatkannya. Siaplah semangatnya karena bayi ini mungkin mati dini. Queen menamainya Benjamin. Awalnya, semuanya karena penampilan tua Benjamin jadi takut. Tapi semuanya adalah orang tua. Jadi wanita-wanita tua di sini sudah menerimanya. 7 tahun kemudian, Benjamin sudah menjadi seorang pria tua. Harus menggunakan kacamata untuk orang tua. Bergerak dengan roda kursi. Tapi pikiran hanya sebagai anak. Suatu malam mereka ke gereja. Benjamin sedang mendengar ketiduran. Tiba-tiba ditarik ke panggung oleh Queen. Queen berkata dia tidak bisa melahirkan anak. Pendeta langsung memegang-megang perutnya. Tolong ampunlah dia ya Tuhan. Berinya bisa hamil. Lepaskan yang sakit. Benjamin sangat terkejut. Dia sedang menipu apa sih? Hasilnya selanjutnya kegilirannya. Dengan nama Tuhan. Tolong berikan anak ini berdiri. 1 detik lagi, keajaiban sudah muncul. Kaki impoten Benjamin tiba-tiba berdiri. Semuanya tepuk tangan. Pendeta karena bergairah berlebihan, tiba-tiba menggunakan semua kekuatan. Langsung pingsan henti nafas. 5 tahun lagi melewat. Benjamin sudah 12 tahun dan masih hidup. Tapi semakin muda. Ayahnya Thomas Button melewati panti jompo melihat juga heran. Seorang wanita tua memujinya. Hanya memakai 1 tongkat, punggungnya lurus. Obat mujarab apa yang kamu makan? Waktu itu, cucu perempuannya Daisy datang. Mata biru, rambut kuning mirip sebagai boneka Barbie. Benjamin melihat tercengang, ikut si gadis kecil kemana-mana. Dan meminta dengar cerita dan baru tidur. Sedang tidur Benjamin dipanggil bangun. Mungkin gadis kecil dengan diam ikutinya ke kamar main. Dan mereka mengungkapkan rahasia masing-masing. Benjamin dengan berani berkata, sebenarnya aku tidak tampak tua sebagai penampilan. Dia takut Daisy akan berpikir dialah si tua penipu. Tapi Daisy tidak curiga dan percayanya. Sambil ingin menyentuh mukanya, di bawah cahaya lilin, dia angkat tangan. Tampak jarak penampilan antara keduanya semakin dekat. Tapi waktu itu, kedua kamu lagi apa di sana? Nenek membawa gadis kecil ke atas. Sebelum pergi sudah berkata, kamu harus malu karena tindakanmu. Di sisi lain, doaan pendeta sudah telah terpenuhi. Bidan Queen sudah hamil dan melahirkan anak. Dia fokus merawat anaknya, tidak peduli sama Benjamin. Waktu itu, Benjamin semakin muda. Tak botak lagi dan badannya semakin kuat. Tak diperiksa ketat oleh Queen. Benjamin sering ke dermaga main. Suatu hari kapten memilih pelaut. Tak ada siapa berkata. Terdengar kapten ini tidak membayar gaji. Tapi Benjamin angkat tangan. Kapten melihat pria tua di depan. Curigakan tapi masih menerimanya. Tapi tidak terduga. Benjamin tidak hanya bisa adaptasi dengan keadaan ekstrim di kapal, tapi sangat rajin. Pekerjaan susah selalu merebut untuk kerjakan. Hal ini memuaskan kapten dan mulai berbicara samanya. Kali terakhir kamu menyentuh wanita adalah kapan? Belum pernah. Mata kapten tiba-tiba sangat kasihan. Dia bahkan keluarkan tips, memberi Benjamin mencoba rasa. Benjamin sudah dewasa banyak. Dia keluar dengan muka bahagia. Tontonan ini dilihat oleh ayahnya Thomas Button. Dia tiba-tiba tercengang. Benjamin bukan bayi yang aneh lagi. Thomas Button mengejar Benjamin. Cuaca buruk begini, bolehkah aku mengantarmu ke ruang? Benjamin adalah orang aneh. Baru lahir sudah menderita penyakit menua dini pembawaan. Sebagai orang tua siap mati. Dokter berkata tidak bisa hidup lama. Tapi Benjamin tidak hanya hidup, tapi semakin lebih muda. Si ayah meninggalkannya sangat terkejut, menggunakan semua cara untuk berbicara, dan sengaja mengungkapkan dirinya ada sebuah pabrik dan banyak uang dengan Benjamin. Tapi akhirnya Thomas menyerah, dan tidak berani mengambilnya. Hanya bertanya, bolehkah aku terkadang-kadang ketemu kamu? Benjamin berpikir sudah ketemu teman dekat. Jadi segera setuju. Beberapa tahun kemudian, Benjamin semakin muda, dan Daisy menjadi seorang gadis cantik. Jarak umur antaranya semakin dipendekkan. Suatu pagi, Benjamin membangunkan Daisy, dan dengan kebetulan berkata, aku ingin mengajakmu melihat ini, tapi kamu harus menyimpan rahasia. Setelah itu, keduanya naik kapal. Ternyata dia ingin mengantar Daisy melihat fajar. Hasilnya tidak ada fajar.
Tapi mereka tidak sengaja menyelamatkan sebuah kapal siap tenggelam. Perusahaan kapal itu langsung buat kontrak sama mereka. Jadi kapalnya tiba-tiba menjadi lebih mewah. Pendapatan stabil, hubungan juga dilebarkan. Pada tahun Benyamin 18 tahun, dia keluar panti jompo. Sebelum pergi dia berjanji sama Daisy. Setiap kali ke daerah baru dia akan mengiriminya kartu. Harus menunggunya kembali. Daisy percaya padanya. Dia menunggunya maupun latihan tari balet. Dan akhirnya bisa masuk tim menari. Dan pertunjukan di mana-mana. Setiap mendapat kartu Benyamin, dia sangat senang. Tapi suatu hari, dia tidak mendapat kartu lagi. Karena Benyamin sudah cinta. Di Rusia, dia ketemu dan cinta gadis bernama Elizabeth. Elizabeth membawanya banyak hal. Kali pertama cium. Pertama berbicara sama wanita sampai pagi. Dan pertama diputus dengan kejam. Waktu Benyamin sedih. Sudah mendapat laporan, Pearl Harbor meledak. Kapal mereka digunakan oleh Angkatan Laut. Jadi harus mengikuti perang. Tapi lebih buruk adalah, waktu patroli mereka diserang oleh musuh. Kapal kecilnya tentu saja tidak bisa melawan. Tapi dengan dia mundur masih bisa. Tapi kaptennya nafas lega. Akhirnya masih menyalakan. 1 detik lagi, suara bom musuh menembak ke mereka. Pelaut yang mati yang terluka. Benyamin mencoba merangkak ke tempat kapten. Tapi sudah terlambat. Benyamin impoten hanya berkata kalimat, "Kamu tak apa-apa, pasti akan tak apa-apa." Tapi kapten geleng kepala. "Kamu bisa marah dengan semua di sekitar sebagai anjing gila. Kamu bisa menyihir takdir." Benyamin sudah dengar. Dia tahu semuanya mati tak adil. Bahkan tanpa makna. Tapi akhirnya dia tidak marah. Dia kembali panti jompo dan mulai lagi. Tahun Benyamin 26 tahun. Dia ketemu lagi Daisy. Waktu itu jarak umur antaran keduanya tidak jelas lagi. Keduanya sudah sentuh hati. Waktu berkencan, Daisy hanya berbicara tentang perjalanan pertunjukan. Tapi Benyamin hanya melihatnya. Dia tidak menyebut masa lalu. Sampai Daisy mengeluarkan rokok. Dia baru reaksi dan bertanya, "Oh, kamu merokok?" Daisy memberinya isyarat. "Aku sudah cukup umur ya." Mereka berbicara sampai malam. Daisy mencari tempat sepi, terus berbicara. Ketika dia merasa Benyamin sudah terpikat, akhirnya dia memutuskan pada masalah utama. Tapi Benyamin menolak. Dia merasa sangat cepat ketika lakukan itu. Itu sebagai tidak menghormati Daisy. Dia menyarankan keduanya dengar musik dulu. Hal ini membuat Daisy marah dan pergi. Setelah itu, dia ingin memberikan Daisy satu heran. Jadi dengan diam terbang ke New York menonton pertunjukannya. Di panggung, Daisy adalah bintang tercahaya. Benyamin memesan restoran mewah, tapi Daisy tidak senang. Jadi dia sudah makan sama tim tarian. Benyamin hanya bisa ikutinya. Tapi waktu itu dia baru menemukan Daisy sudah cinta pria dalam tim tarian. Benyamin sangat sedih. Setelah bingung, Daisy akhirnya memutuskan naik mobil si pria itu. 8 tahun tidak ketemu. Benyamin tidak bisa memahami Daisy lagi. Dan Daisy juga tidak tahu bahwa Benyamin setelah 1 malam sudah menjadi pria kaya. Inilah Benyamin 7 tahun. Dan inilah Benyamin 30 tahun. Tak salah, orang lain makin dewasa makin tua. Dan dia sepenuhnya balik lagi. Dia makin dewasa makin muda. Karena ayahnya Thomas Button mati. Jadi Benyamin mendapat semua harta. Tiba-tiba menjadi seorang tuan tampan kaya. Pria Daisy yang dia suka sekarang sedang di puncak ketenaran. Adalah penari utama dalam tim. Dan adalah penari satu-satunya dalam tim diundang menunjukkan di Rusia. Sangat bangga. Suatu hari Benyamin mendapat panggilan. Setelah itu dia cepat ke rumah sakit. Dia sangat khawatir. Perawat memberi Benyamin masuk. Orang terbaring di katil. Bukan yang lain, itulah Daisy. Ternyata waktu kecelakaan, Daisy sudah patah kaki. Sejak itu dia tidak bisa menari lagi. Benyamin sangat sakit hati. Dia berjanji akan selalu di sampingnya merawatnya. Tapi Daisy melihat Benyamin semakin tampan kaya. Dan melihat bentuk pilunya sekarang. Dia mulai rendah hati. Dia tidak ingin mencegah jalan Benyamin. Mereka sekali lagi lewat. Daisy pindah ke kota kecil. Dan latihan bergerak. Dan mulai hidup sendiri. Benyamin terus main. Satu hari berkencan beberapa wanita. Meskipun kehidupan sangat berbeda, tapi mereka tidak menikah. 10 tahun berlalu, Daisy akhirnya keluar obsesinya. Dia kembali panti jompo. Keduanya saling peluk. Bagi kedua orang dewasa saling terbalik ini sekarang adalah umur tercocok. Kali ini keduanya tidak ragu-ragu lagi. Hari berikutnya, keduanya wisata di seluruh dunia. Melakukan semua hal yang sering dilakukan pasangan. Tapi ketika kembali rumah, panti jompo tak ada siapa. Ternyata bidan Queen sudah mati. Hari ini adalah pemakamannya. Budi merawatnya. Benyamin selalu berpikir dia ibu kandung. Waktu sakit, siapa juga menyadari, dia tidak ada alasan di panti jompo lagi. Dia menjual rumah ayahnya, dan pindah ke rumah baru sama Daisy. Mereka hidup bahagia bersama. Dengan dorongan Benyamin, Daisy membuka kelas tarian untuk anak-anak. Waktu semuanya tampak masuk lintasannya, Daisy tiba-tiba berkata, "Aku sudah hamil." Tapi tidak senang maupun tercengang. Karena dia takut. Dia takut bayi itu setelah lahir akan miripnya menua dini, dan kehidupan akan dibuli orang lain. Dia semakin takut kehidupan balik begitu akan menerus. Dia takut dia semakin muda.
sampai menjadi bayi. Waktu itu Daisy akan harus merawat 2 anak. Tapi Daisy sangat gigih. Kita akhirnya semuanya perlu popok. Untungnya bayi lancar lahir dan sangat sehat. Tapi si bayi semakin besar dan Benyamin semakin khawatir. Keriput di mukanya semakin lenyap. Dan suatu malam, Benyamin ingin lari diri. Sebelum pergi dia meninggalkan Daisy semua harta. Sejak itu tidak ada siapa ketemu Benyamin lagi. Daisy sudah menikah lagi. Puluhan tahun lewat. Suatu hari Daisy mendapat panggilan dari panti jompo. Berkata ada satu bayi tak ada siapa menerima. Tapi dalam buku harian dia terus-menerus menyebutmu. Daisy cepat datang. Pasti itulah Benyamin. Dia sekarang adalah laki-laki remaja banyak jerawat. Tapi ada amnesia parah. Dia melupakan semua orang, termasuk dirinya. Daisy langsung masuk panti jompo. Dan di sampingnya beberapa hari. Dari remaja sampai kanak-kanak. Dari kanak sampai bayi. Dan dari bayi sampai baru lahir. Pada hari terakhir hidupannya, Benyamin sudah menyadari Daisy. Dan dengan lembut meleleh. Inilah salah satu produk klasik luar biasa. Klasiknya, tak hanya dalam hal dari tua sampai bayi Benyamin. Tapi menggunakan kehidupan sepenuhnya beda untuk menunjukkan pelajaran lazim dan mudah dilewati. Itulah kalimat Kapten. Lepas, si pria Benyamin balik dengan waktu. Tetapkan akan tidak menangkap apapun. Dia hanya bisa melihat semuanya mati. Bahkan tak ada sempat berkata terakhir. Siapa tak belum pernah bertobat ya? Untuk melewat sesuatu, tapi manusia dalam kali lewat itu. Baru bisa belajar cara lepas. Baru belajar cara berdamai sama dirinya. Dan ceritanya berakhir di sini. Jika suka video, jangan lupa like dan follow page ya. Sampai jumpa.